Apa kabar hari ini? Semoga keadaannya sehat ya. Adik-adik, dalam masa pandemi ini, tak lupa kakak selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik, sebelum kita mulai Bia online hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena hari ini kami boleh mengikuti Bia online kembali. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu, agar pada hari ini Tuhan, kami dapat mengikuti Bia online dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. tentang sapi. Masa sih buaya kayak gitu? Iya kakak, sebel Bunda jadinya. Padahal kakak tahu nggak yang jahat itu siapa? Yang jahat itu buaya. Buaya yang suka jahil, buaya yang suka bikin ulah, buaya yang bikin nangis temen. Nggak hanya sapi kakak, ke kambing, ke kucing, ke teman
Masa sih? Coba sekarang kita dengar bersama-sama firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Baru nanti Panda bisa membedakan antara panda sama buaya. Oke Panda? Oke Kakak. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah Panda, setelah kamu tadi mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, coba Panda pikir, apa sekarang bedanya panda sama buaya? Iya ya Kakak ya, Panda jahat juga ya. Pada ngomongin buaya, Panda ngomongin sapi ke Kakak. Nah, itu Panda tahu. Jadi Panda tidak boleh lagi ngomongin yang jelek-jelek tentang teman. Tidak boleh lagi menjelek-jelekan teman. Karena ternyata Panda sendiri yang jahat, Panda sendiri juga yang jelek. Iya bener Kakak, kalau gitu maafin Panda. Tuh, kenapa Panda minta maaf ke Kakak? Panda seharusnya minta maaf ke buaya dan sapi dan kawan-kawan yang lain, karena Panda secara tidak sadar membicarakan mereka. Iya Kakak, nanti Panda akan minta maaf ke teman-teman Panda, karena ternyata Panda juga jahat sudah ngomongin mereka. Nah adik-adik, secara tidak sadar kita kadang juga berbuat jahat terhadap teman tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Ternyata kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, bahwa kita juga pernah berbuat jahat. Untuk itu, sebelum kita berbuat jahat kepada orang lain, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita harus bisa melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita? Apakah kita sudah baik belum? Apakah kita masih jahat sama orang-orang? Nah, dengan begitu nanti adik-adik bisa berbuat baik, dan teman-teman yang lainnya yang tadinya berbuat jahat bisa berbuat baik juga karena melihat kebaikan hati teman-teman. Nah, Panda, adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita juga dapat tahu bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan hati kita. Kalau mulut kita berkata jahat, hati kita pun merencanakan yang jahat. Tapi kalau mulut kita berkata yang baik-baik, hati kita pun mencerminkan yang baik pula. Untuk itu, Panda, kakak, dan adik-adik semua yang ada di rumah harus
harus berkata yang baik-baik. Tidak boleh mengatakan yang jahat. Karena apa tadi? Yang baik mencerminkan hati dan diri kita yang baik pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Halo adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kakak dan adik-adik akan bersama-sama membuat sebuah kreativitas yang terinspirasi dari bacaan Injil hari ini, yaitu Lukas bab 6 ayat 39-45 yang menyatakan bahwa yang keluar dari mulut merupakan luapan dari hati. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreativitas berupa bibir. Adik-adik bisa lihat ini, bibirnya bisa terbuka, bisa ngomong, dan kita akan membuat ini dari sebuah kertas origami. Adik-adik yang perlu disiapkan hanyalah sebuah kertas origami, boleh warna apa saja. Ini tadi kakak buat contoh warna biru. Adik-adik bisa membuat dengan contoh warna yang lain. Misalnya kita akan coba dengan yang warna merah. Untuk step-stepnya akan kakak praktikkan. Jadi kita ambil satu buah kertas origami. Yang pertama kali dibuat adalah dengan membuatnya seperti belah ketupat. Jadi dibuat seperti ini, dipertemukan ujung dengan ujungnya. Jadi adik-adik yang mungkin belum bisa atau kurang bisa, boleh minta tolong sama kakaknya, sama orang tuanya, atau siapapun yang ada di dekatnya untuk bisa membantu membuat seperti ini. Jadi ini dibuat seperti ini, seperti belah ketupat. Ini step 1. Kalau sudah kita buka, udah ada garis ini, lalu kita buat arah sebaliknya. Buat arah sebaliknya sama dengan mempertemukan kedua titik. Jadi ujung-ujungnya disamakan. Ujungnya disamakan. Nah, kalau sudah, kita jadi punya garis seperti ini. Lalu kita buat ini menuju ke sini, tengah. Ini juga menuju sini, semua titik menuju ke tengah. Kak coba. Lalu semua titik menuju ke tengah. Lalu ketiga. Dan yang keempat. Kalau sudah jadi kotak seperti ini, lalu kita buat bagian sini menuju ke tengah. Tapi hanya 2 bagian aja. Bagian sini menuju ke tengah. Sudah jadi seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah menarik dari sisi sini, dilipat menuju sini. Dari sisi tengah sini menuju sini tengah. Begitu juga dengan sisi ini, dari tengah sini menuju ke sini, ini menuju ke sini. Kakak beri contoh. Dari sini menuju ke tengah sini.
Mulai dari sini. Maju ke sini. Yang di bagian bawah juga bagian ini juga. Lalu kita lipat. Menjadi dua seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Lalu jadilah sebuah bibir. Yang keluar dari mulut adalah luapan dari hati. Semoga adik-adik bisa membuatnya. Jika adik-adik merasa ada yang kesulitan, bisa diputar lagi videonya untuk membuat bibirnya. Bibirnya bisa tertawa. Hahaha. Semoga setelah membuat ini, adik-adik ingat bahwa apapun yang keluar dari mulut adik-adik adalah yang keluar dari hati. Jadi, adik-adik harus berbicara yang baik supaya orang-orang yang ada di sekitar adik-adik merasakan keberadaan Tuhan lewat adik-adik. Selamat mencoba! Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, mata Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Yuk kita nyanyi lagu berikutnya. Adik-adik, Bina Iman Online Anak hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti BIA online bersama-sama. Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan Tuhan, agar minggu depan kami dapat mengikuti BIA online kembali. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah!